Yahoo! Selamat datang kembali di channel Bang Hardi Waruwu. Kali ini kita akan bahas tentang adat Nias, yaitu adat pernikahan di Pulau Nias. Secara umum ada beberapa tata urutan yang perlu ditempuh dalam hal pernikahan adat Nias. Pertama, mencari jodoh. Pemuda yang ingin mencari jodoh memilih secara diam-diam si gadis, karena adat melarang untuk berhadapan atau berbicara secara langsung dengan si gadis. Dan istilah mencari jodoh ini disebut Famaigi Niha untuk daerah Nias Barat, Laraga, Nias Tengah dan untuk daerah Hilinawalo, Nias Selatan mereka menyebutnya Famaha Bale untuk daerah Hilisimaetano, Bawo Mataluo, Aramo, Siwalawa mereka menyebutnya Lobi-Lobi. Tahap mencari jodoh ini juga memakai cara yaitu Manandra Van Ngivi atau Famaigi Todo Manu yang artinya. Manandra Van Ngivi adalah melihat jodoh baik atau tidak dari mimpi si laki-laki calon mempelai. Famaigi Todo Manu artinya melihat jodoh baik atau tidak dari pemeriksaan jantung ayam. Dan jika laki-laki telah menemukan jodohnya, maka ia harus melalui perantara istilahnya, sio atau telangkai, balon rela, samatu ali atau siila. Kedua, famatua atau tunangan. Pihak laki-laki menyampaikan lamaran secara resmi kepada pihak perempuan. Tanda jadi peminangan diserahkan avosisara, yakni, tawuo atau sirih, betua atau kapur sirih, gambe atau gambir, vino atau pinang, bajo atau tembakau. Bola avo, semua bahan-bahan ini dibungkus dengan baik, sebanyak 100 lembar sirih disusun berdempet. Inti acara ini adalah pertunangan secara resmi yang berlangsung di rumah pihak perempuan. Pertunangan tahap ini masih longgar yang istilahnya fohu-fohu bulu ladari atau diikat dengan daun ladari. Dan ini bisa batal tanpa resiko apapun. Istilah pertunangan ini disebut famatua di daerah Moro menyebutnya Famaigi Bowo di daerah Laraga, Tuhegewo, Amanraya, Aramo, Daro-Daro Balaeka mereka menyebutnya Fameela Eduru yaitu tukar cincin. Acara Famaigi Bowo dipandu oleh Satua Famaigi Bowo atau pembawa acara meliputi penyerahan babi jantan hidup-hidup ukuran 7 alisi atau 50 kg, penyerahan avosisara atau sirih kira-kira 100 lembar, gambir 25 biji, tembakau 1 ons, pinang 20 biji, kapur sirih 1 ons, dibungkus dengan baik, dalam bungkusan diselipkan cincin belah rotan. Untuk bahan tukar cincin, jika dipakai cincin emas dianggap menantang pihak perempuan tentang jujuran. Ketiga, Fangoro. Fangoro atau kunjungan ke rumah mertua. Kunjungan calon pengantin pria ke rumah calon mertua. 1 hari setelah Famigi Bowo, calon pengantin laki datang ke rumah si perempuan membawa nasi dan lauk seekor anak babi yang telah dimasak, serta membawa seperangkat sirih. Pengantin laki ditemani adiknya laki-laki. Di rumah si perempuan, calon pengantin pria disambut dengan seekor anak babi yang dipotong. Sebagian dibungkus dibawa pulang untuk oleh-oleh kepada orang tua laki-laki. Keempat, fanema bola atau penentuan jujuran. Kunjungan pihak perempuan ke rumah pihak lelaki tanpa disertai pengantin perempuan, hanya disertai saudara laki-laki si perempuan. Kedatangan pihak perempuan disambut dengan menambatkan 2 ekor babi besar 50 kg. Untuk dimakan bersama, babi dibelah sama rata. Acara penghitungan jujuran ini disebut Femanga Bawini Silahulu, artinya, seekor babi dibelah 2 dari kepala sampai ekor, separuh untuk perempuan dan separuhnya untuk lelaki, sebagai simbol kesepakatan, mempersatukan 2 keluarga. Tanda pertunangan tidak dapat dibatalkan lagi. Jika batal perempuan harus mengembalikan jujuran lipat ganda atau pihak pria tidak menerima jujuran jika batal sepihak oleh pria. Acara ini disebut, Fanunu Manu sebuah disebut di daerah Laraga, Famorudu Nomo sebutan untuk daerah Moroo, Fenggerai Bowo sebutan untuk daerah Aramo, Fanofu Bowo sebutan untuk daerah Bawo Mataluo, Mamalua Ange Raito Bowo. Besarnya jujuran yang harus dibayar oleh pihak laki-laki berbeda menurut derajat sosial dan wilayah adatnya. Derajat sosial di daerah Nias Selatan terbagi atas 1.
Si Ulu, kaum bangsawan. 2. Sila, kaum cerdik pandai. 3. Sato, masyarakat awam, derajat sosial di Nias Utara, Nias Tengah dan Barat terbagi atas 1. Bosi Sisiwa, 2. Bosi Siwalu, 3. Bosi Sivitu. Kelima, Famokola atau pembayaran uang mahar, keluarga pria datang ke pihak perempuan untuk membayar mahar dengan membawa seperangkat sirih dan 10 gram emas. Pihak perempuan menyambut dengan menyediakan 3 ekor babi, untuk 1 ekor untuk rombongan yang datang, 1 ekor untuk ibu pengantin pria, 1 ekor lagi dibawa pulang hidup-hidup. Keenam, Fanua Bawi. Fanua Bawi atau melihat babi adat, pihak perempuan datang melihat kedua ekor babi pernikahan, cocok atau tidak menurut persyaratan. Kedua ekor babi yang melambangkan kedua pihak keluarga, dipelihara secara khusus sejak kecil hingga besarnya sekitar 100 kg atau lebih. Babi tidak boleh cacat, ekornya mesti panjang, dan warna bulunya harus sama, tidak boleh berwarna belang atau merah, warnanya harus satu hitam atau putih. Babinya berwibawa terlihat dari taringnya, ekornya, bulu tengkuknya. Pada saat Fanua Bawi pihak pria menyediakan 2 ekor babi untuk dimakan bersama dan saat pihak perempuan pulang diserahkan lagi 10 gram emas dan sebagian daging babi tadi. Materi acara dalam Fanua Bawi adalah menentukan hari dan tanggal pernikahan atau follow-up, persiapan sehubungan perlengkapan pernikahan, menghitung mengingatkan jumlah mahar yang masih belum dibayarkan, besar bowo atau mahar, ditentukan oleh tinggi rendahnya kedudukan dalam adat. Penerimaan bowo adalah sebagai berikut. 1. Tolambowo atau orang tua kandung menerima 100 gram emas. 2. Bulimbowo atau famili terdekat menerima 20 gram emas dan dibagi rata. 3. Pelaksanaan penerimaan bowo ini dilakukan pada waktu pesta pernikahan. Ketujuh, Fangai Bowo. Fangai Bowo atau mengambil beras bantuan. Pihak perempuan datang kembali ke rumah pihak pria untuk mengambil beras bantuan pada pesta Kimpoi. Tanda waktu pelaksanaan tidak berubah lagi. Jumlah beras yang diambil adalah sebanyak sama dengan 4 zo plus 2 lauruk asteris catatan. 1 zo sama dengan 14 kaleng, 1 zo sama dengan 10 lauruk, 1 lauruk sama dengan 24 takaran. Takaran beras, gabuh dan kacang. Dianyam dari batang tumbuhan jalar, tutura atau tura-tura. Volumenya, 7.500 gram beras. Tinggi 24,2 cm dengan diameter lingkaran 28,1 cm. Kedelapan, Famee atau nasihat untuk calon mempelai. 3 hari sebelum pernikahan dilakukan upacara Famee atau tuntunan cara hidup untuk berumah tangga. Calon pengantin pria ditemani teman-temannya datang ke rumah perempuan membawa seperangkat sirih. Para ibu-ibu pihak keluarga perempuan menasehati sang gadis. Biasanya si gadis menangis, Famee sama dengan menangisi si gadis, karena akan pisah dengan keluarga. Mulai saat Famee dibunyikanlah gong, aramba, dan gendang, gondra, terus-menerus, sampai hari pesta dilaksanakan. Sang gadis pun dipingit, untuk menjaga kesehatan dan kecantikannya. Dalam adat Nias, peran paman sangat dihormati. Paman sama dengan sibaya, saudara laki-laki ibu si gadis, sebelum pernikahan dilangsungkan. Maka pihak perempuan melaksanakan Fogauni Uwu. Mohon doa restu paman untuk pelaksanaan pernikahan mendatang. Kesembilan, Folau Bawi atau mengantar babi adat. Sehari sebelum pernikahan, pihak laki-laki mengantar kedua ekor babi pernikahan dan seekor pengiringnya ke rumah keluarga perempuan. Kedua babi adat ini diberangkatkan dari rumah keluarga laki-laki dengan upacara tertentu, dan disambut oleh pihak perempuan juga dengan upacara tertentu dengan syair yang berbalas-balasan. Kedatangan rombongan pihak laki-laki disambut dengan memotong 2 ekor babi yang dimakan bersama juga untuk dibawa pulang. Acara ini disebut Fondroni Bawi. Dengan rincian pembagian babi adat adalah sebagai berikut. Babi yang pertama, yang paling besar untuk keluarga perempuan, Soono, dan pihak paman si gadis, Uwu. Babi yang kedua, diperuntukkan bagi warga kampung keluarga si gadis, Banua, dan pihak laki-laki, Tome.
Menguliti dan memotong-motong babi ternyata tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Babi yang paling besar jatuh pada keluarga yang paling dihormati oleh keluarga yang menyelenggarakan pesta. Demikian seterusnya hingga babi yang paling kecil. Yang paling sulit adalah melepas rahang, simbi, karena simbi tidak boleh rusak. Simbi adalah bagian paling berharga dari babi. Cara memotong-motong daging babi di Nias dipotong secara teratur dan mengikuti pola yang nampaknya sudah lazim di sana. Pertama, melepas bagian simbi. Kedua, membelah babi dari mulai ujung hidung, sebelah telinga, hingga ekor yang disebut seri. Ketiga, membagi bagian perut dari seri dengan menyertakan sedikit telinga yang disebut sinese. Keempat, membagi rahang atas menjadi dua, yang mereka sebut bole-bole. Kelima, memotong kaki belakang, disebut faha. Keenam, memotong kaki depan yang disebut tayo. Semua babi dikuliti dan dipotong-potong dengan cara yang sama, lalu dibagikan. Simbi adalah haknya ketua adat atau orang yang paling dihormati. Sori adalah haknya ketua adat, para paman, mertua, dan ketua rumpun keluarga. Sinese adalah haknya ketua adat, adik atau kakak laki-laki, tokoh agama, dan tokoh pemerintah. Bole-bole adalah haknya ketua adat, ketua rumpun keluarga, dan salawa. Faha adalah haknya keponakan dan anak perempuan. Tayo diberikan khusus untuk para pemotong. 10. Fallowa atau pesta pernikahan. 1. Pada hari pernikahan, paman datang dan disambut dengan memotong 2 ekor babi penghormatan. 2. Rombongan pengantin pria datang membawa keperluan pesta. 3. Menyerahkan sirih tanda penghormatan. 4. Penyelesaian bowo. Untuk tolambowo atau orang tua kandung, menerima 100 gram emas dan bulimbowo. 5. Famili terdekat menerima 20 gram emas dan dibagi rata ke semua. 6. Demikian juga ionaya nuwu, mahar untuk paman, juga turut dibayarkan. 7. Puncak acara dilaksanakan Vanika Geraera, yaitu perhitungan kembali semua mahar, jujuran, bowo atau disebut juga boligamaa, baik yang sudah maupun yang belum dilunasi, oleh pihak keluarga laki-laki. Demikianlah, penjabaran tata urutan dalam pernikahan adat suku Nias. Terima kasih, ya Ahowu.